Psikologi sebagai bagian dari filsafat pada masa Romawi. Bangsa Romawi lebih tertarik pada ilmu pengetahuan yang teknikal dan aplikatif. Seluruhnya diarahkan untuk memperkuat dominasi kekaisaran Romawi. Ide dan pemikiran tentang manusia itu berkembang subur, bahkan juga ide-ide ketuhanan yang berasal dari bangsa Romawi. Pengaruh bangsa Romawi bagi perkembangan pemikiran tentang manusia, yaitu ilmu filsafat, menjadi berkembang dengan konteks yang lebih terbatas dan spesifik, serta tampak dalam bentuk yang nyata, misalnya ritual religi masyarakat Romawi. Zeno adalah filsuf Prasokrates dari Yunani Besar dan anggota aliran Eleatik yang didirikan oleh Parmenides. Aristoteles juga pernah menyebutnya sebagai penemu dialektik. Dia sangat dikenal melalui karyanya yaitu Paradoks yang digambarkan oleh Bertrand Russell sebagai teramat tajam dan mendalam. Zeno lahir di Sirius pada tahun 336 sebelum Masehi dan wafat di Athena pada tahun 265 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang pedagang, sering berpergian ke Athena dan Zeno. Berikut adalah teori Epicureanism yang dikemukakan oleh filsuf Epicurus. Epicurus merupakan salah satu filsuf yang fokus pada konsep kebahagiaan. Epicurus ialah seorang filsuf Yunani yang hidup antara 341 sebelum Masehi dan 270 sebelum Masehi. Teorinya disebut filosofi Epicureanism. Menurut filosofi kehidupan Epicurus, seseorang dapat hidup dengan sempurna asalkan kebutuhan dasar terpenuhi. Banyak filsuf lain yang mengemukakan bahwa mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan berarti membiarkan diri kita memanjakan dan menikmati hal-hal secara berlebihan. Sementara itu, Epicurus berpendapat kalau kesenangan dapat ditemukan dalam hidup yang sederhana. Karena arti filosofi kehidupan Epicurus ini menekankan bahwa kebahagiaan seringkali datang dari kesenangan yang sederhana. Sangat mungkin untuk seseorang menemukan kegembiraan dalam berbagai hal tanpa menghabiskan banyak uang. Menurut perspektif Epicurean, sesuatu yang menyenangkan sebenarnya bisa menjadi kurang menyenangkan jika harus dibayar mahal. Jika kamu menggunakan pendekatan Epicurean, kamu justru akan menemukan kesenangan dan kebahagiaan yang lebih besar dengan cara menikmati hal dalam jumlah yang sedang, hidup secara sederhana sesuai kemampuan, menikmati hal-hal dan pengalaman yang paling penting bagi diri sendiri, dapat menyimpan dana pensiun untuk membantu mengelola ketakutan akan masa depan. Ada satu faktor lainnya yang menurut filosofi kehidupan Epicurus memiliki kekuatan untuk menghancurkan kesenangan, yaitu kecemasan tentang masa depan kita. Overthinking dengan apa yang akan terjadi di masa depan dianggap sebagai hambatan kebahagiaan, kesenangan, dan ketenangan kita saat ini. Plotinus merupakan seorang filsuf pada abad pertengahan yang mendirikan mazhab Neoplatonisme. Dalam biografinya, ia merupakan seorang metafisikawan yang memberikan pengaruh besar terhadap masa Renaissance dan teologi Kristen. Pemikiran Plotinus. Plotinus percaya terhadap 3 hal, yaitu yang esa, intelektual, dan jiwa. Dalam pemikirannya, ia mengombinasikan cara praktis dan ajaran mistis yang berpengaruh pada teologi Kristen. Menurut Plotinus, yang esa merupakan cahaya di tengah kegelapan. Yang esa ada dari sebelum semuanya ada dan sumber realitas. Selain itu, yang esa ini berhubungan dengan pengetahuan intuitif. Selanjutnya adalah intelektual, yang menjadi sumber dan landasan materi dunia yang disebut form. Dalam intelektual terdapat pikiran dan objek yang menyatu, sehingga tidak akan terpisah antara subjek dan objeknya. Yang terakhir, ada jiwa yang berhubungan dengan pikiran dan rasionalitas. Karya Plotinus. Plotinus membuat beberapa karya yang didasarkan pada pemikiran Plato dan menggabungkannya dengan aliran filsafat lainnya, sehingga pemikirannya disebut dengan Platonisme.
Ia memiliki 54 karangan yang dikelompokkan muridnya yang bernama Porpori menjadi 6 bagian yang disebut dengan Enea. Cicero atau Marcus Tullius Cicero adalah filsuf yang memiliki keterampilan handal dalam retorika, pengacara, penulis, dan negarawan Romawi kuno yang umumnya dianggap sebagai ahli pidato Latin dan ahli gaya prosa. Cicero merupakan tokoh besar mazhab filsafat Stoa yang populer pada abad 4 sebelum Masehi sampai abad 2 Masehi. Dan ia merupakan salah satu tokoh pada periode akhir yang lebih terkenal dengan sebutan Stoa Romawi. Pemikiran Cicero. Pemikirannya dianggap dekat dengan aliran Platonisme dan Epikureanisme. Pemikirannya banyak dirujuk dalam pemikiran hukum dan tata negara, serta pemikiran filsafat lainnya. Karya Cicero. Ia adalah senator dan konsul atau kepala magister Romawi yang memainkan peran penting dalam transformasi Republik Romawi menjadi Kekaisaran Romawi. Sezaman dengan Julius Caesar, Cicero banyak dianggap sebagai salah satu orator dan pembuat prosa teragung di Roma. Selain karya-karya tentang filsafat dan tulisan yang terkait politik, sebagai penyair, Cicero dikenal menerbitkan puisi-puisi bercakap Latin. Di selangnya adalah epos yang berjudul Consulatu Suo dan De Temporibus Suis, yang merupakan tulisan yang dipakainya bagi mengkritik kekunoan tradisi penyembahan masyarakat Romawi pada zamannya. Lucretius. Titus Lucretius Carus adalah seorang penyair Romawi yang menguraikan filosofi materialisme. Filsuf Yunani Democritus Epicurus pada kenyataannya sumber utama untuk pengetahuan kontemporer pemikiran Epicurus. Lucretius berusaha membebaskan manusia dari rasa takut akan kematian dan para dewa yang dianggapnya sebagai penyebab utama ketidakbahagiaan manusia. Menurut Lucretius, semua agama sama luhurnya dengan yang bodoh, berguna bagi politisi dan konyol bagi filsuf. Dan kami yang mendiami udara hampa membuat dewa-dewa kepada siapa kami menyeratkan penyakit yang harus kami tanggung. Baginya, agama adalah masalah praktis murni yang memiliki manfaat praktis tetapi sedikit atau tidak ada gunanya dalam arti transdental. Dia juga satu dalam garis panjang pemikir yang menganggap agama sebagai sesuatu yang dibuat oleh dan untuk manusia, bukan ciptaan dewa dan diberikan pada manusia. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata-kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.